Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini. Yang bukan desainer, yang bukan freelancer, nggak usah subscribe ya, tonton aja ini. Oke, di sini akhirnya yang kita tunggu-tunggu, yang kalian request selama ini setiap di kolom komentar, Bang, RLS Bang, redesign logo lagi. Iya, ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Kenapa RLS itu jarang? Karena susah buatnya cuy ya, berkali-kali take cuy, karena aku langsung ngedesain. Tapi nggak apa-apa, di sini aku udah pilih beberapa desain logo, tepatnya ada 3, gak usah banyak-banyak ya, nanti videonya kepanjangan cuy ya. Ini ada 3 desain logo yang aku pilih dari tagar desain logo _RP yang ada di Instagram. Kalau kalian, logo kalian tuh pengen dikomentarin, pengen di review, pengen di feature di video Rio Purba, atau bahkan pengen di redesign, tag aja Rio Purba ID. Dan gunakan tagar desain logo _RP. Tapi itu ngantri ya cuy, banyak. Kalian lihat aja tagarnya itu udah ada 30.000 postingan di dalam tagar desain logo _RP. Jadi ngantri dan dipilih acak ya. Kalau kalian mau langsung diredesign sama Rio Purba atau tim Rio Purba, ya langsung pesen aja desain logonya. Kontaknya ada di bawah, oke? Tapi ya harganya nggak murahan, karena itu kita ngasih service yang premium. Wah, masuk jualannya cuy. Oke, langsung aja daripada berlama-lama, langsung aja kita redesign desain logo subscribersku yang ada di Instagram, desain logo yang pertama. Nah teman-teman, di sini aku nggak pakai mouse sama sekali, aku langsung pakai trackpad di laptop aku ya, biar ada tantangannya sedikit, oke? Dan desain logo yang pertama itu karya dari Aditya _ PGS dari Pontianak. Halo Mas Aditya, salam dari Medan ya, dari Rio Purba. Nah untuk logonya ini logo boba ya teman-teman, ini logo boba. Aku paham nih, pasti ini cup bobanya, kemudian ini yang bulat-bulat ini adalah boba-bobanya teman-teman ya. Oke, ini adalah boba. Tapi yang aku mau kasih komentar atau kasih saran, ya boba itu kan ya tempatnya itu kan, cupnya itu kan bulat ya, bulat, bobanya juga bulat-bulat. Tapi kenapa di sini pakai elemen kotak ya? Kayaknya nggak merepresentasikan boba itu secara langsung. Kemudian ini kenapa stroke dari hurufnya itu ada yang tebal dan ada yang tipis? Kayaknya itu kurang konsisten kelihatannya ya. Ini juga agak tipis, ini tipis, dan ini yang tebal gitu. Nah, kenapa? Apakah disengaja atau tidak? Gimana? Jadi tapi kelihatannya itu kurang konsisten. Jadi kalau bisa sih dikonsistenin aja. Tapi di sini kita akan langsung coba untuk redesign teman-teman. Oke. Di sini pertama aku buat elemen ya lingkaran. Ini seperti cup bobanya ya. Jadi dilihat dari atas itu kan lingkaran kan teman-teman. Kemudian di sini aku kasih mungkin 30, ya 30 cukup ya. Nah di sini karena namanya Nona, aku mau ngambil elemen N-nya. Kebetulan ini N-nya ada 2 ya, dan aku mau pakai N-nya itu ya. Dan oh ya, ini bisa mewakili huruf O-nya juga, karena ini kan Nona kan. Nah ini bisa mewakili huruf O-nya juga, yaitu tutup dari cup-nya itu ya. Kemudian di sini untuk buat huruf N-nya, kayaknya aku mau buat yang kayak dia bentuknya nyantui-nyantui gitu cuy, kayak huruf N melambai gitu ya. Gitu, kita coba aja lah ya. Kalau belum dieksekusi itu kayak kurang gimana, nggak kebayang gitu kan. Oke, nah gini maksud aku cuy ya. Oke. Nah ini tapi agak susah buatnya ya cuy. Mungkin gini kali ya. Oke. Oh iya, mungkin agak di sini. Nah ini dia, baru ini kayak huruf N nih cuy. Nah oke. Kelihatan nggak huruf N-nya? Ini huruf N kan, huruf N kayak sambung, kayak handwritten gitu, kayak tulisan tangan cuy. Oke, ini coba kita rata tengahin. Nah seperti ini. Karena N-nya ada 2, di sini aku buat N-nya ada 2 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 11. Ini kita agak geser sedikit. Oke, geser sedikit supaya dia nggak bertabrakan ke sana, cuy. Oke. Ya, ini N-nya ada 2, dan ini bisa mewakili huruf A-nya juga ya teman-teman. Karena bentuk huruf A itu kan dia begini. Ya begitu kan. Nah jadi kayaknya ini bisa N, bisa A juga lah, gitulah itu. Oh ya, RLS ini nggak ada persiapan kita ya cuy. Jadi langsung nggak ada persiapan, maksudnya kayak
kita nge-project logo, ada brainstorming, ada research segala macam, ada briefing. Nah ini nggak ada ya, langsung dia on the spot. Jadi maklum kalau hasilnya kurang memuaskan, tapi mudah-mudahan hasilnya tidak terlalu mengecewakan ya. Oke, di sini aku potong huruf O-nya. Oke, jadi selain bisa mewakili huruf N, ini juga bisa mewakili huruf A. Selain itu juga bisa mewakili ombak, cuy. Ombak itu kan mewakili air ya. Nah, jadi karena boba itu minuman, nah jadi masuk juga tuh air dengan minuman. Alah, kebanyakan filosofi, cuy. Oke, terakhir adalah sentuhan bobanya. Di sini aku buat bulatan-bulatan. Nah, seperti ini kita kecilin dikit. Oke, alah, ini kita kecilin manual aja, cuy. Dari sini properties ya, sekitar 40. Oke, dan kita gandakan di sini. Di atas mungkin satu, di samping ini satu, di bawah. Oke, di bawah. Nah, supaya balance kan, kita buat juga di bawah, cuy. Selesai. Mungkin terakhir ininya kita buat bentuknya, ujungnya capnya itu round cap ya, rounded ya, seperti ini supaya nggak terlalu tajam. Gimana menurut kalian? Tinggal kita kasih ini logo type-nya atau tulisan namanya. Ini Nona. Karena ini tadi huruf N-nya itu kayak tulisan tangan, handwritten ya. Jadi kita coba pilih font yang tulisan tangan juga. Oke, enggak ini ya, ini terlalu lari cuy stylenya ya. Kita cari yang lain. Ada sih kayaknya. Ini karena belum banyak font yang diinstal di laptop ini, jadi aku bingung kita pakai yang mana. Nah, ini aja, Nona. Oke, ini kita grupkan dulu, kita naikin sedikit, cuy. Oke, kemudian di sini ada nonanya. Nonanya kita masukkan 185. Kita buat ini rata tengah. Terus untuk bobanya kita buat tulisan boba biasa, tapi pakai sans serif. Oke, pakai Poppins saja coba. Poppins. Oke, kita kecilin jadi misalnya 48, kecil lagi 42. Oke, kita buat rata tengah, kemudian kita alignmentnya, perataannya kita buat di tengah. Nah, supaya balance ya kita lebarin, kita kerningnya atau jarak antar letternya itu kita tambahin sedikit. Seperti ini mungkin teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Sudah jadi logo yang pertama. Mungkin ini kita kecilin sedikit ya, terlalu besar kayaknya ya teman-teman. Di sini kita pilih object, transform, kemudian di sini ada scale. Kita pilih, nah ini kita pastikan centang supaya stroke-nya juga mengecil juga nanti seiring ukurannya kita kecilin. Misalnya 75%. Oke, gimana cuy? Ya gitulah ya. Pokoknya filosofinya tadi huruf N, A, dan O. Kita baca Nona, dan huruf N-nya itu juga mewakili ombak atau air ya. Mudah-mudahan ya Nona Boba menerimanya ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua dulu, logo yang kedua teman-teman. Kita gandakan dulu di sini. Oke, yang kedua itu karya logo dari Muteki. Another Muteki. Muteki atau Muteki ya? Ada Another Muteki. Oke, di sini ada monogram. Monogram atau wordmark ya. Logonya itu dari huruf MAA. Oke, ini aku teringat salah satu side projectku yang bernama itu Logo Your Name ya. Jadi Logo Your Name itu adalah logo yang dibentuk dari nama kalian. Misalnya namanya nih MAA. Ya udah, logonya itu dibentuk dari huruf M, A, dan A. Nah, di sini aku mau pakai style Logo Your Name. Jadi style Logo Your Name itu monoline, simple aja. Dan kebetulan karena di sini namanya MAA, jadi aku mau bentuk logonya itu dari huruf MAA. Oke, di sini kita buat dulu MAA. Kita buat. Oke. Dan aku kepikiran ini dibuat simple aja karena huruf M itu kan begini nih, teman-teman. Huruf M itu kan begini ya. Dan masing-masing puncaknya ini bisa dibuat huruf A, bener gak? Jadi yang ini huruf A dan ini huruf A. Dan ketika AA digabungin jadi huruf M. Simple aja sebenarnya. Jadi kalau aku buat sih ya seperti ini. Oke. Dan mungkin ini digandain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu tuh agak. Oke, mungkin kayak gini. Kita naikin ini stroke-nya jadi. Kalian jangan berpikir, wah bikin logo itu ternyata gampang ya. Enggak.
Ini karena kita untuk buat video untuk tujuan entertaining. Jadi edukasi aku gabungin dengan entertainment. Nah, jadi tuh RLS ya, teman-teman. Jadi jangan kalian pikir itu, wah ternyata buat logo tuh gampang banget, 5 menit jadi. Enggak, cuy. Aku bisa buat logo 5 menit karena aku belajar 10 tahun, cuy. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kalian tuh membayar bukan 5 menit videoku, tapi kalian membayar tuh skill dan pengalamanku yang sudah 10 tahun. Wah, gila cuy. Oke, kok banyak bicara ya video RLS kali ini ya. Oke, ini udah jadi ini teman-teman. Kita buat sedikit 20 kayaknya. Enggak. 25 poin. Oke, dan selanjutnya supaya bentuknya nggak aneh, kita potong salah satu kaki dari huruf A-nya dengan shape builder atau Shift M pada keyboard, kemudian tekan Alt, klik di sini. Dan dia hilang cuy. Ini sebenarnya kan bentuk huruf ini A, kemudian ini juga A, dan digabungin kombinasinya menjadi huruf M. Jadi MAA, oke. Tinggal kita buat ini kepanjangannya apa nih, MAA. Kalau gini kan agak lucu ya, MAA gitu ya. Mungkin kita buat MAA ini mungkin kepanjangan ya, atau singkatan dari sebuah nama, mungkin apa ya kita buat ya, MAA, mungkin manis ya, manis. Oh, masih anget ya, masih anget aja. Oke, masih anget aja. Oke. Ini namanya contoh ya cuy. Kita pakai ini, kita pakai Poppins lagi. Mungkin medium. Oke, atau ya udah pas sih tadi semi bold ya. Kita besarin dikit, sekitar berapa? 68 mungkin. Yes. Nah, seperti ini. Kita group, kita rata tengahin. Oke, kemudian di sini kita scale sedikit lagi. Scale di sini jadi 75%. Yes, 75%. Nah, jadi cuy, gimana menurut kalian? MAA simple aja ya. Jadi kenapa aku letakin ini logonya di samping? Karena namanya cukup panjang. Jadi takutnya nanti masih anget aja terlalu panjang, sedangkan logonya itu agak sempit kan. Ini logonya ini ya kalian ngerti lah kalau kalian desainer ya. Jadi aku pakai di sini, selain itu membuat logo looknya juga terlihat lebih unik dan terlihat lebih beda ya. Dibanding di sini ada simbolnya atau logo marknya, di sini ada logo tabnya, itu udah biasa banget kan. Oke, ini kita buat masih anget aja, udah selesai logo yang kedua. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka atau ada yang lebih bagus? Silahkan sampaikan di kolom komentar saran kalian. Next, logo yang ketiga itu dari Romexio Design, teman-teman. Nah, ini adalah logo, menurut aku logo apa nih? Wordmark kali ya, wordmark. Tapi di sini ada disisipin satu simbol sih. Nah, aku penasaran. Ini kan dari kata berani. Oke, di sini ada kata investasi. Nah, ini apa nih? Nyelip nih. Oke, itu apa nyelip? Aku paham sih, kayaknya ini supaya kayak ada candlestick gitu kan. Kalau investasi kan cenderung dengan candlestick ya, kayak chart gitu ya. Nah, ini kayak chartnya itu atau candlesticknya itu naik kan, ke arah ke atas tuh. Nah, jadi mungkin itu yang melambangkan investasinya, merepresentasikan investasi. Oke, tapi ya sekali lagi sih, ini berani dan ini investasi dan ini apa nih kelebihan hurufnya gitu. Makanya tadi aku ragu, ini buat wordmark. Kalau wordmark itu ya logonya itu bentuk tulisan biasa, nggak ada simbol. Tapi di sini ada simbol satu disisipkan, berarti ini mungkin masuk ke logo kombinasi. Oke, jadi atau combination logo. Oke, kalau gitu jadi aku buat satu logo combination juga menggunakan konsep yang sama dengan ini, dengan kata berani investasi. Tapi di sini aku kayaknya hanya memanfaatkan huruf I-nya aja, teman-teman. Oke. Di sini kan seharusnya kita bisa memanfaatkan huruf I yang ini dengan huruf I yang besar itu untuk menjadi candlestick-nya aja. Jadi hanya dua itu aja, nggak perlu disisipin objek baru. Nah, kita akan lihat hasil jadinya gimana ya. Oke, di sini berani investasi. Oke, kita besarin dulu, kita besarin. Di sini 84, rata tengah, kemudian di sini alignmentnya tengah. Oke, nice sekali, teman-teman. Di sini aku buat, di sini aku buat
dia klik kanan di create outlines ya, supaya bentuk tulisannya menjadi shape, menjadi objek, teman-teman. Dan di sini aku hapus huruf I-nya, lingkarannya atau dotnya, titiknya. Udah. Nah, ini kan bisa dibuat jadi candlestick nih. Oke. Tinggal aku buat di sini ada garis. Bentar, ini huruf I-nya berapa nih? 46. Kita buat coba 46 jadi 66. Oke. 66. Tinggal kita rata tengahin sesuai dengan huruf I-nya. Dan kita kasih stroke 2 mungkin. Nah, 2. Nah, iya, bisa nih. Atau kita tambah, kayaknya tambah dikit lagi ya. 10. Sebentar. 66 jadi 76 deh. Oke. Ini panjang ini 58 atau ini aja lah ya, daripada kita ngitung-ngitung. Oke. Nah, kalau kalian jadi desainer dan nggak suka matematika, kalau kalian tuh nggak suka matematika dan pengen jadi desainer, kalian tuh jadi desainer karena pengen menghindari matematika, itu salah besar ya. Di desain itu banyak juga hitung-hitungannya, cuy. Aku sering sekali tuh berhitung-hitung di desain ya, karena layoutnya itu harus pas ya, harus ada perhitungannya supaya balance ya, teman-teman. Terus golden ratio juga itu juga pakai perhitungan matematika kan. Jadi jangan berpikir kalian jadi desainer tapi nggak ada hitung-hitungan, itu salah besar. Nah, ini udah jadi, cuy. Kayaknya kepanjangan, ini aja. Berani investasi. So, yang aku maksud tadi adalah huruf I di beraninya dan huruf I di investasinya itu yang dijadikan candlestick doang. Jadi ada yang turun, yang kecil, dan ada yang naik, dan ada yang besar. Nah, jadi ini udah kayaknya dua ini aja udah bisa melambangkan investasi ya. Kemudian kita di sini expand. Nah, tinggal kita buat di sini warna, tadi dia warna biru kan. Oke, kita jadikan ini RGB dulu supaya birunya itu cerah. Kita jadikan. Oke, berani investasi. What do you think, guys? Kayaknya ini terlalu besar. Tuaga Padma. Oke. Ini coba Tuaga Padma. Oke, kayaknya gini aja deh ya. Oke, tinggal kita tapi kayaknya kalau investasi itu hijau sama merah ya, cuy. Coba kita ubah sedikit warnanya, warna hijau. Hijau ke agak kuningan. Oke, dan investasinya itu warna merah tapi kita agak menyentuh soft, agak pink gitu ya. Jadi ini biar tidak terlalu merahnya itu tidak terlalu sangar gitu. Oke, karena ini warnanya cerah, kita masukkan dia warna gelap sebagai background. Mungkin ke agak warna biru dan agak ke bawah sini. Jadi, cuy, gimana menurut kalian? Ya, ini bagus sih, ini bagus ya. Semua desain-desain sini ada bagus, semua bagus ya, teman-teman. Tinggal konteksnya aja atau tinggal penempatannya aja, teman-teman ya. Kalau menurutku sih, kalau misalnya contohnya nih Nona Bubble, penempatan kotak square-nya itu nggak tepat kalau misalnya dipakai untuk bubble tea seperti itu. Nah, tinggal seperti itu aja sih, teman-teman. Masing-masing konsep sudah bagus, tinggal nanti eksekusi dan konteksnya saja dimatengin, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja tadi hasil redesign kita dari ketiga karya desain logo teman-teman kita yang ada di Instagram atau tagar desain logo _rp. Tadi aku udah iseng-iseng buat mockupnya. Ini silakan kita lihat. Yang pertama itu dari logo Boba Nona. Di sini ya kalian bisa lihat, teman-teman. Oke. Jadi simple aja ya, simple aja kah ya. Kalau menurutku yang tadi itu udah bagus tapi masih terkesan kaku dan square-nya itu kayaknya nggak kurang cocok untuk bubble tea. Makanya aku buat bentuk, aku tonjolin di sini bentuknya lingkaran atau oval ya, teman-teman. Tinggal ditambah sini Nona Boba. What do you think? Apakah kalian suka? Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Logonya masih anget ya, masih anget ya. Dan di sini ya lagi-lagi di sini aku mau menonjolkan kesimpelannya, kesederhanaannya, tapi tampaknya kelihatan profesional ya, simple tapi profesional ya. Dan ini hasilnya kira-kira, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian suka? Kita akan lanjut ke desain logo nomor 3, yaitu berani investasi. Karena berani investasi ini kan
ya dunia digital ya, kebanyakan investasi itu digital. Dan di sini aku pakai mockupnya, mockup smartphone, dan kira-kira seperti ini tampilannya nanti kalau misalnya dia punya aplikasi berani investasi. Wow, gimana menurut kalian? Dari ketiga desain logo ini, kira-kira desain logo mana yang paling kalian suka? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada saran, pasti kan setiap desainer atau kalian yang nonton itu pasti punya saran, pasti punya pendapat sendiri yang berbeda dengan aku. Silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga tetap ada pembelajaran yang bisa kalian petik, yang bisa kalian ambil dari video Rio Purba kali ini tentang redesign logo subscribers. Buat yang nonton yang bukan desainer, sekali lagi aku bilang, buat desain logo bukan segampang ini, bukan 5 menit jadi ya, bukan sama sekali. Ini hanya untuk entertaining sambil edukasi ya, bagaimana proses seorang desainer logo itu mendesain logo kira-kira seperti ini di Adobe Illustrator atau di softwarenya. Kalau pembuatan logo asli itu tidak seperti ini teman-teman. Di timku di Yellow Design Studio ya, teman-teman bisa lihat karya-karya kami itu di yellowstd.com atau tinggal lihat aja tuh di deskripsi di video, nanti aku ada cantumkan ya. Di timku itu di Yellow, untuk membuat satu logo, satu project logo itu paling cepat tuh 2 minggu ya, standarnya tuh 3-4 minggu. Jadi membuat desain logo itu nggak segampang itu. Jadi ada proses briefing dengan klien, kemudian ada proses brainstorming, riset ya. Jadi desain logo yang kami buat nantinya, yang kami hasilkan nantinya itu betul-betul bisa mewakili bisnis tersebut atau bisnis klien yang kami buat logonya. Kalau di antara teman-teman di sini yang memiliki bisnis dan masih bingung tentang desain logo seperti apa, ya tinggal hubungi aja desainer logo terdekat, atau kalau kalian nggak punya kenalan desain logo, silahkan bisa konsultasi ke kita, ke tim Yellow. Nanti kontaknya aku cantumin di bawah ya, di deskripsi di bawah video. Buat teman-teman yang punya usaha atau bisnis owner yang menonton videoku ini, kalau kalian pengen konsultasi, kalau kalian pengen curhat ya, diskusi mengenai desain logo bisnis kalian, karena desain logo itu kan sebagai identitas dan itu penting bagi sebuah usaha atau bisnis, tinggal hubungin aja desainer logo terdekat kalian yang kalian kenal, atau kalau misalnya kalian nggak kenal desainer logo, ya bisa kontak kita ya di tim Yellow, dan kita dengan senang hati nanti bisa berdiskusi. Atau teman-teman mau konsultasi mengenai identitas ataupun desain logo kalian, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di bawah ya, di deskripsi video aku ada cantumin. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman desainer lainnya, ke sosial media kalian, ke grup-grup desain kalian, supaya semakin banyak yang belajar, kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Dan terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.